Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gua Norman Gultom di acara yang kalian nanti-nantikan banget nih. Show with Norman Gultom. Let's rock the day. Nah, hari ini teman-teman ya, kita kedatangan lagi tamu yang luar biasa keren ya kan. Kalau kemarin kita udah bahas lagi bisnis konvensional, masuk lagi bisnis network marketing. Nah, hari ini kita mau bahas lagi bisnis yang konvensional lagi nih ya. Masuknya ke bisnis online secara spesifik. Nah, pembicara kita, gue gak tahu ya kenapa cewek-cewek ya yang gue undang-undang nih sekarang akhir-akhir ini. Kalau teman-teman ada request ya, wanita-wanita tangguh, wanita-wanita kuat yang mau diajak ngobrol di dalam podcast bisa nih. Karena hari ini wanita yang akan gua tanya-tanya gitu ya, yang akan kalian dengerin itu juga wanita kuat, wanita tangguh karena punya pengalaman yang menarik banget nih. Nah, gue bacain dulu sedikit. Pertama, dia ini memulai bisnis dari kecil itu fokusnya memang ke bisnis online. Mulainya itu tahun 2016 kalau nggak salah. Nanti kita bisa tanya-tanya lagi. Dan ia pernah membuat suatu bisnis manajemen artis gitu ya, manajemen model gitu ya. Nah, kalau udah punya manajemen model nih, pembicaranya juga mirip-mirip model ya kan. Sejak usia 20 tahun sudah berkecimpung di di bisnis model gitu ya, owner manajemen model. Dan hari ini fokus ke bisnis online gitu. Siapakah ia? Gua mau panggil dan beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Putri. Semuanya tolong yang belakang. Gimana Put? Apa kabar Put? Baik kakak. Wah, juga baik ya. Baik luar biasa. Nih untuk supaya teman-teman tahu dulu nih, kita dulu tuh ketemunya di mana ya? Bisa kenal Belum di IG sempet ya? ketemu. Iya malah belum sempet ketemu tuh kan. Tapi dari online aja ya? Bener. Wah, itu luar biasa. Aku Jadi ngefans sama kakak. Gue juga ngefans sama lu Put sebenarnya. Gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini bahwa kemampuan atau kekuatan online itu sangat luar biasa. Gue hari ini bisa ngobrol-ngobrol sama Putri bisa ngobrol-ngobrol sama kalian semuanya melalui online. Nah, Put, gue mau bahas-bahas dulu nih tentang bisnis lu nih. Pertama, kan lu mulai bisnis usia 20 tahunan gitu ya. Nah, sekarang usia berapa? Dan kenapa sih dari usia 20 tuh udah pengen jalanin bisnis? Sekarang usia mau 25 tuh kak. Terus kenapa sih bisnis, soalnya gini ya, kan cewek kalau mamanya kerja di luar gitu kan, takutnya nanti kalau Putri sudah nikah gitu kan, nanti ada perlu apa suami, anak, atau mungkin mertua, orang tua gitu, ada perlu apa kita ketahan sama waktu dan kerjaan itu Putri nggak mau gitu. Kayaknya jalanin bisnis kayak gitu. Dari 20 tahun tuh ya mikir kayak gitu Bukan, ya? dari kecil Putri nggak mau kerja ikut orang, karena Putri pengen nanti suatu saat kalau orang tua Putri ini udah tua gitu kan, gimana nak, mama sakit atau gimana gitu ya, gua ada gitu kak. Gue nggak mau ketahan alasan gara-gara kerjaan atau ngejar duit, nggak mau. Wah, gila. Gue kayak waktu masih kecil tuh mikirnya malah, aduh gue pengen cepet-cepet pergi dari rumah. Gak. Bercanda. Wah, tapi keren banget. Nah, terus waktu pertama kali mau memutuskan bisnis ya di usia 20 tahunan, ada nggak pertimbangan? Aku bisnis ini ya, dan gimana akhirnya memutuskan suatu bisnis yang dijalanin waktu itu? Oh gitu. Jadi ceritanya Putri tuh emang suka banget sama dagang gitu ya. Dagang tuh karena ajaib kak. Uang 1.000 bisa jadi 5.000, bisa jadi 10.000 gitu kita bikin kan. Gitu loh. Benar. Terus abis itu cobalah dagang online. Awalnya kan kita kan coba ABC semua dicoba ya kan. Nah, tapi pas Putri fokus ke skincare ini dan itu lumayan. Jadi kita fokus. Itu berarti untuk bisnis skincare itu mulai kapan tuh, Put? Fokusnya sih ya 2016 lebih fokus. Wow, 2016 sudah 4 tahun ya. Put, boleh dong sebelum biar ke belakangnya nggak usah ini ya kepo-kepo. Jadi kalau teman-teman hari ini ada yang nyari skincare,
ya nyari perawatan. Ini buat cowok buat cewek ya Put ya? Iya bener. Buat cowok buat cewek. Oke, bisa nggak ngubunginnya kemana? Caranya gimana? Karena kan Putri handle ada 4 bisnis online ya Kak, yang skincare itu. Jadi kalau mamanya mau sabun ada sendiri, mau kayak hand body ada sendiri kayak gitu kan Kak. Jadi langsung aja ke ID Putri dulu aja nggak apa-apa. Gitu. Oke, ke IG-nya Putri dulu ya. Boleh Put disebut Put. IG-nya Putri Fauzi, I-nya 3. Putri Fauzi I-nya 3. Kalau yang didengerin di podcast bisa mundurin sedikit ke belakang, dengerin langsung di follow, langsung tanya-tanya. Kalau yang nontonnya di YouTube nanti tulisannya ada di sini atau di sini boleh. Nah, itu 4 Put. Gimana ngehandle-nya? Bagi waktunya gimana coba? Ya sama aja kayak kalau kakak udah suka sama kerjaan gitu kan, tergila-gila ya enjoy aja Kak, bener deh, sumpah. Berarti sehari punya berapa waktu untuk fokus ke bisnis, atau bahkan ya sehari-hari itu udah kalau nggak ngejalanin bisnis kayaknya udah ada sesuatu yang kurang gitu. Kan awalnya kan kita pasti mancing ikan dulu tuh Kak. Yes. Ya kan, 1-2 tahun kita kerja tuh mancing ikan dulu. Jam 7 pagi baru tidur kayak gitu kan. Malam kita sebar itu. Sekarang tinggal bangun tidur, nonton drakor, udah ada laporan, udah ada uang masuk gitu aja. Wah, bisnisnya udah lari sendiri dia Putri. Nah gitu, ibaratnya. iya bener kayak gitu. Wah. Gila. Mungkin Tapi 1-2 waktu kita promosi, kita endorse kayak gitu. betul, pastilah masih tetap harus kan. Tapi Put, kalau nggak salah kan kamu juga masih kuliah ya, kalau nggak salah ya. Bener. Nah itu gimana bagi waktu? Karena banyak nih teman-teman nih yang dengerin di podcast, yang nonton di YouTube tuh, gue masih kuliah nih, aduh gimana cara bagi waktu? Gue mau jalanin bisnis. Nah ini yang jalanin bisnis ya sambil kuliah, punya 4 lagi. Gimana tuh Put bagi waktu ya tuh? Kuliah kan juga nggak 24 jam ya Kak, asal kita niat pokoknya bisa aja. Pasti ketemu ya? Pasti ketemu. Bener. Karena kayak gitu. banyak alasan aja tuh berarti orang ya. Gue gak punya waktu, masih kuliah dan sebagainya. Sebenarnya kalau kita mau ketemu aja pasti ya. Waktunya gitu ya. Lumayan kan buat jajan, buat bayar kuliah ya kan. Betul. Jadi bantu orang tua ya kan. Nah Put, gue denger nih Put, katanya kamu pernah bangkrut sampai puluhan juta, which mean itu gede banget untuk usia kamu waktu segitu ya. Dan buat makan besok aja sampai harus minjem. Tuh kenapa? Gimana ceritanya? Ya, kalau itu sih waktu Putri bikin manajemen model itu dulu ya Kak. Jadi kan nggak bisa hanya satu kepala gitu kan. Mungkin Putri bisa dibilang owner atau CEO, tapi kan ada di bawah-bawahnya Putri kayak gitu. Nah, kepala-kepala tuh ada yang sok pintar gitu loh. Okay. Nah gitu, jadi salah langkah, salah ambil project ya sudahlah. Jadi bangkrut, bener-bener bangkrut kayak gitu. Makanya online shop ini pun Putri cuma modal 100.000 buat beli paketan. Oke, gitu. Oke, teman-teman semua, ini disclaimer ya. 100.000 lu udah pada bisa jalanin bisnis online. Jadi kalau lo hari ini bilang gua nggak ada waktu, bullshit. Gak ada modal, bullshit. Gak ada modal, bullshit. Gila. Dari bangkrut modal lagi 100.000. Oke. Ini menarik banget Ibu. Waktu bangkrut pasti semua mengalami yang namanya masa-masa kecewa, drop, ngedown gitu ya. Dan itu udah nggak bisa dihindarin. Nah, overcomingnya gimana? Mengatasi itu gimana Put waktu itu lo? Nah sempet ngedown, besok aja makan susah ya kan Kak? Bener nggak? Ya udah, pinjem aja uang temen aku 100.000 buat beli paketan. Udah. Jadi begitu bangkrut langsung wake up, langsung get up, langsung kerja lagi. Modalnya kan dari hutang Kak. Jadi kalau Putri diem aja gimana bayar hutangnya? Bener Kak? Wow. Sepertinya ini kita udah berapa menit sih? Udah berapa menit? Kayaknya kita 9 menit Kak, masih baru 9 menit loh. Baru 10 menit teman-teman. Waduh. Ini kayaknya kalau mau dilanjutin ini nggak bakal habis. Kayak gue harus
Put, kayaknya gue akan bikin podcast kedua di seri sama lu. Wah, ini banyak banget nih ilmu ini. Karena pasti gue yakin teman-teman banyak yang bakal nanya nih, ya kan? Nah, terus ini ada lagi nih fakta menarik nih, Put. Waktu lu ngejalanin bisnis, waktu lu apa ya ibaratnya mencoba membangun gitu ya toko gitu kan. Nah, ada anggapan-anggapan miring gitu ya. Kalau nggak salah, kamu dulu sempet sampai dianggap cewek matre gitu ya kan, simpenan koko kan, karena dilihatnya hanya hidup nggak kerja, hidupnya jalan-jalan, belanja-belanja. Nah, kok bisa tuh ada anggapan kayak gitu tuh, Put? Iya, kok bisa sih laki-laki kalian di luar sana? Kita nggak tidur semalaman ya kan, buat promosi ya kan, 1-2 tahun nggak tidur malam, tidurnya pagi kayak kelelawar. Ya sekarang normal dong menikmati hidup ya kak. Betul. Kayak gitu. Kita nggak tahu susahnya orang, dapurnya orang ya nggak usah dikasih tahu dong kak, bener kan? Bener. Itu yang komen orang kayak temen atau misalnya di sosial media gitu yang nggak kenal, netizen gitu atau gimana? Malah ada yang deket sama aku dikira kayak gitu. Ya aku kan nggak kaya, nggak kayak itu. Ya jangan gitu dong. Kalau gitu, ya segitulah. Pokoknya nggak suka banget. Kamu tuh cari koko ya biar bisa jalan-jalan kemana biar gitu. Woi, koko mana nih? Ayo, gue traktir bisa. Nah ini kalau ada yang denger, mungkin ada koko yang denger boleh nih. Saya juga tapi ditraktir ya kok. Bareng berdua sama Putri, ya kan. Nah Put, kalau gitu, tapi gue yakin juga pasti banyak anggapan-anggapan miring ketika kita ngejalanin bisnis. Teman-teman gue yakin banyak penolakan dari temen, dari keluarganya. Nah kamu sendiri gimana caranya untuk menanggapi hal yang kayak gitu tuh? Tanggapan-tanggapan miring yang datang ke kamu? Kalau tanggapan miring yang kayak apa dikira putusin simpenan tuh sakit banget sih kak, sakit banget. Terus kalau dukungan dari teman-teman atau keluarga sih ya Putri didukung aja. Cuma kalau ngomongin online shop aja ya kayak gitu masih Putri belum suka sih ya kan. Kita tuh online shop tuh kayak dipandang sebelah mata ya. Kayak gitu. Oke. Tapi mereka emang nggak tahu gitu, apa ibaratnya kamu udah bisa jalan-jalan itu kan hasil dari bisnis. Sedangkan mungkin ya teman-teman kamu yang kerja gitu belum bisa jalan-jalan, waktunya nggak bebas gitu loh. Mereka nggak nyadar gitu. Ya mungkin Putri nggak pakai seragam buat ke kantor kali. Ya ampun, jadi ngebedain itu dari seragam kantor sama nggak pakai seragam ya. Ya gitu deh kak. Tapi kalau misalnya dibilang bahwa bisnis online itu sebelah mata, sebenarnya kan bukan cuma buat kamu doang nih. Banyak sih orang di sana yang baru lulus tiba-tiba gue nggak mau kerja, gue mau jalanin bisnis online. Nah, ada nggak waktu itu penolakan dari orang tua? Ngapain sih kamu udah kerja aja gitu? Ada nggak? Ya pernah sih kayak gitu kayak emang aku tiap hari enjoy aja udah nggak usah dengerin, nanti juga tahu-tahu sendiri ya kan. Wah. Emang laku itu enjoy aja udah pokoknya. Nih teman-teman ya, kalau teman-teman dengerin dari awal tadi ya, semuanya ditabrak aja. Ada anggapan negatif, tabrak aja. Abis bangkrut, lari lagi. Putih gila. Waduh, luar biasa banget. Nah sekarang Put, lu udah punya bisnis 4 gitu ya, udah punya bisnis 4 dan congratulations udah mulai masuki tahap kehidupan yang baru nih ya. Ya udah ada nih ya, jadi kalau ada yang nonton gak usah mencoba lagi ya, oke? Nah sekarang gimana abis ini nih udah ada 4 bisnis yang ibaratnya udah mulai settle lah, terus mau apa lagi nih? Impian Putri itu karena Putri jago banget ngabisin duit buat kafe, jadi buat ngafe, jadi kayaknya Putri mau bikin kafe deh. Kayak gitu. Oke, di mana tuh Put? Boleh tuh. Nanti kira-kira rencananya gue main-main lah berarti ke sana deh. Paling juga di Kediri dulu aja sih. Di Kediri bangun namanya di Kediri dulu aja, baru nanti kemana-mana insya Allah. Tuh keren nih, berarti
biasanya kan bisnis kopi tuh mulai dari Jakarta baru buka cabang ke daerah. Nah ini dari daerah buka cabangnya ke Jakarta nih. Wah. Amin. Ya kan? Amin. Nah ini berarti kalau misalnya lu udah punya toko kopi sendiri, udah nggak bakal habisin duit lagi tuh buat ngopi ya Put ya? Iya. Soalnya gue lihat IG lu ngopi mulu itu berapa hari Put ngopi setiap hari Put? Sehari paling ya kalau enjoy sih satu kafe lah. Kalau enggak ya dua tiga pindah-pindah aja udah. Teman-teman ya, nih teman-teman gue kasih tahu nih ya. Dari 100.000 jalanin bisnis online, 2 tahun kerja keras ya, bangun apa tidurnya itu sampai ketika orang bangun gitu ya. Sekarang tiap hari lu bisa kopi dimanapun lu mau, lu bisa jalan-jalan. Hari ini karena nggak bisa traveling jadi duitnya kesimpan banyak nih Put berarti dong. Amin. Makanya buat bisnis aja. Makasih Corona. Bener. Tapi itu loh, kadang-kadang orang nggak bisa ngeliat itu Put hikmahnya di balik. Bener. Nah, ini menarik nih. Tadi karena nyinggung Corona, bisnis kamu sendiri gimana tuh pas kemarin awal-awal lagi masa pandemi? Banyak sih Kak yang ngeluh kayak gitu bisnisnya gimana, tapi alhamdulillahnya kan bisnisnya Putri kan skincare, jadi kayak kebutuhan utamanya cewek. Jadi mau gimana pun tetap aja cewek kan butuh perawatan sih Kak, jadi alhamdulillah masih jalan aja. Alhamdulillah banget pokoknya. Tapi ada penurunan omset atau malah meningkat atau sama aja? Malah meningkat. Wow, ini sepertinya lu harus buka kursus Put. Kakak dong dewanya. Waduh, ini semangat mental baja banget nih, luar biasa. Gue sampai nggak kepikiran tuh kalau misalnya peningkatan ketika menjalankan masa pandemi itu bisnis lu itu ada tips and triknya nggak, atau itu terjadi normal aja gitu, natural? Mungkin tiap harinya normal-normal aja, tapi dari yang aku tahu sih, dari yang aku lihat, kayaknya orang-orang yang nggak kerja gitu kan Kak, dia malah jadi ngelirik aku bisnis apa, malah jadi resellernya Putri gitu. Wow, jadi customer-customernya Putri itu malah ngambil barang kayak gitu. Itu yang bercerita. Jadi loyal customer berubah menjadi reseller bisnis ya, reseller ya, luar biasa. Itu mereka yang mau Put atau kamu memang buka kesempatan gitu? Aku buka kesempatan sih, dan maksudnya nggak ribet kayak kita harus order berapa ratus berapa banyak, enggak. Pokoknya kalau aku lihat dia udah sering, kamu boleh jadi reseller nggak? Boleh, silakan, nyari uang gampang ya kita. Nggak usah dipersulit kayak gitu aja sih. Wah, tuh berarti kalau ada yang mau jadi reseller bisa nih ngontak lu juga Put ya? Bisa tuh teman-teman tuh. Tuh tadi modalnya kecil Put ya, bener ya? Bisa dimulai. Yang penting niatnya besar. Yang penting niatnya. Nih teman-teman hari ini udah dapet insight gitu ya dari Putri tentang gimana dia ngehandle semua masalah dari awal ngejalanin bisnis, jatuh bangun, anggapan miring. Dan kalau kalian dimentorin langsung sama Putri untuk jalanin bareng-bareng di bisnisnya Putri gitu ya, berarti teman-teman bisa tadi ngubungin di Putri Fauzi, I-nya 3. Ada di sini tulisannya. Oke. Nah Put, sekarang gue masuk nih ke pertanyaan tentang perempuan gitu ya. Perempuan muda gitu ya, kebanyakan cuma mau foto-foto dapat endorse, dikira dapat duit gitu ya. Gak mau bisnis tapi gak mau kerja juga gitu kan. Nah menurut kamu gimana Put? Terserah dia sih ya. Dia. Kalau aku terserah dia. Kalau dia jago endorse atau dia jago menawarkan, dia punya personal branding, terserah dia, kan rezeki orang kita nggak tahu ya Kak. Cuma kalau dia nggak jago nge-branding, dia nggak jago nge-endorse, tebel juga sih Kak. Asal nggak minta orang sih nggak apa-apa lah. Gak minta orang tuh maksudnya gue tuh? Ya orang siapa gitu, maksudnya bukan lintah lah. Bukan orang yang. Oh iya bener. Karena gini sih sebenarnya
cewek itu sekarang kan eranya udah mulai independen, udah bisa nyari duit sendiri gitu ya. Kalau dulu mungkin memang masih harus tergantung sama pria, masih tergantung sama suami. Nah, sekarang gimana? Ini kan kamu udah masuk nih ke zona kehidupan yang baru nih ya kan. Boleh nggak di-sharing sama teman-teman sedikit aja gitu ketika karena banyak nih cewek-cewek pebisnis yang independen akhirnya susah dapet cowok, Put. Karena cowoknya udah keburu grogi tuh. Minder. Biasanya gitu kan. Nah, gimana tuh? Ada nggak tips-tips buat cowok-cowok nih gitu tuh? Buat cewek-cewek yang kayak Putri ini kan pasti belak-belakan. Terus abis itu nggak bisa. Kalau umpamanya buat nggak argumen gitu kan pasti juga jago. Betul. Di ngertiin aja gitu. Terus kebetulan juga yang cowokku ini dia kan sebenarnya karyawan biasa kayak gitu. Ya aku bilang aja, ayo jadi pengusaha bareng-bareng kayak gitu. Wah, jadi bisnisnya bisnis keluarga nih ya. Wah, enak banget tuh. Bisa bangun siang bareng-bareng ya kan, nggak ada bos yang marahin. Wah. Waduh. Oke. Sekarang gini, Put. Kalau misalnya kamu disuruh gitu ya untuk mengulangi semua bisnis yang kamu hari ini jalanin gitu ya, ada nggak penyesalan yang aduh kenapa dulu gua ngelakuin itu ya? Gitu ada nggak? Nyeselnya apa ya, Kak? Kalau pas Putri males terus nonton drakor, aduh hancur dunia ya kan. Bener Kak, aduh mager kayak gitu. Pokoknya kalau udah mager, udah males, nyesel banget kalau pas gitu ingat-ingat. Waktunya itu yang kebuang ya, ibarat ya. Bener. Aduh kenapa hari ini gua nggak promosi gitu ya. Iya, ini kenapa sih aku harus nonton drakor, padahal dengan nonton drakor kita nggak bisa ke Korea gitu kan. Tapi tetap aja nonton drakor. Aduh nih, oke. Ini pertanyaan menarik nih. Karena hampir semua perempuan di Indonesia ya, gak semuanya gitu ya, tapi tergila-gila sama drakor. Ya, bahkan sampai seorang Dian Sastro pun tergila-gila sama drakor. Oke. Nah, sekarang kamu ngejalanin bisnis. Gimana akhirnya kamu bilang pada diri kamu sendiri, oke, enggak, gue harus jalan nih bisnis, gue gak boleh nonton, gue harus berhenti gitu. Itu gimana, Put? Tipsnya? Pokoknya aku nontonnya harus yang abis mau tidur aja udah itu boleh nonton, lainnya jangan. Pokoknya diinget-inget, lu kalau nonton drakor doang nggak bisa ke Korea, goblok gitu. Iya, nonton drakor ngayal bakal ke Korea, nonton drakor doang gitu ya, nggak ada actionnya ya. Bener. Tapi berarti kapan tuh rencana mau bisa ke Korea? Masih corona. Biar diaminin ya kan? Abis corona ya. Habis corona ya? Wah, luar biasa. Put, gila nih Put, thank you banget nih udah sharing-sharing sama teman-teman semua, sama gue di sini. Kira-kira nih dari lu ada nggak hal-hal pamungkas, kata-kata motivasi yang selalu lu inget-inget yang bisa lu sharing nih ke teman-teman? Apa ya? Putri mah nggak muluk-muluk. Kalau mau kerja sukain aja kerja. Terus kalau kerja fokus aja pada uang, nggak usah pada apapun. Terus kalau nggak ada modal mau usaha, niat aja dulu. Pokoknya kalau kita niat pasti nemu aja di otak ini mau caranya apa buat kita mau usaha kayak gitu. Luar biasa, Put. Thank you banyak nih sharing-sharingnya. Ini 24 menit ya, lebih cepet dari semua podcast gue sebelumnya, tapi padet banget gitu ya. TikToknya semuanya diumbar-umbar. Jadi teman-teman, kalau masih mau lagi dengerin ya pertanyaan-pertanyaan atau info-info dari Putri, bisa nih komen di kolom komentar supaya apa yang mau gue tanyain, apa yang mau kalian tahu dari Putri, nanti gue akan undang lagi Putri gitu ya kan. Karena ini seru banget. Put, thank you banyak udah hadir di Leader Show hari ini ya. Untuk teman-teman semua, semoga apa yang Putri sharing hari ini bisa jadi motivasi gitu ya, jadi pecuta, jadi semangat buat teman-teman untuk lebih berusaha maksimal lagi, tabrak aja semua mental block gitu ya, halangan, rintangan semuanya
diterabas aja supaya kalian bisa sukses 1-2 tahun. Kalau kalian fokus, kalian bisa mendapatkan impian, gaya hidup, cara hidup yang kalian mau gitu ya. Terima kasih sudah mendengarkan Leader Show, sudah nonton di YouTube. Terima kasih Putri.